Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinta Yuni Puspa. Saya Meli Nirman, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami melakukan wawancara terkait dengan bencana yang sering terjadi di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023. Selamat menyaksikan! Nah, untuk narasumber yang pertama yaitu Dana Ibu Delta, selaku warga yang beralamat di Jalan Informasi Nomor 16, RT 4, RW 4 di Kelurahan Air Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan IPA. Saya tinggal di IPA dan rekan saya sebelumnya kami ada dapat tugas dari kuliah, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Nah, tujuan kami yaitu untuk mewawancara Ibu terkait bencana yang sering terjadi di Kota Padang tersebut. Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bencana apa yang pernah terjadi di daerah Kota Padang ini, terutama di Kecamatan Padang Utara ini, Bu? Yang paling sering terjadi bencana banjir. Boleh dikatakan itu setiap tahun. Ya, Bu. Selanjutnya ada nggak tanda bencana itu, Bu? Bencana banjir itu? Kalau hujan sudah lebih dari 1 atau 2 jam berkemungkinan, tapi hujan deras dan kemungkinan akan ada banjir kalau berkaitan dengan air pasang. Selanjutnya, apakah ada prediksi untuk terjadinya bencana ini, Bu? Atau kayak ada nggak perkiraan akan terjadi bencana ke depannya? Enggak ada. Oke. Nah, selanjutnya kan bencana itu kan yang terjadi itu banjir ya, Bu. Ada nggak kayak penyuluhan terkait bencana ini dari misalnya dari Badan Penanggulangan Bencana atau dari kelurahan Bu? Kalau di kelurahan mungkin ada, tapi yang di tingkat RT-nya yang merasa belum ada. Cuman yang dari kelurahan atau seluruh RT mungkin ada. Baik, Bu, selanjutnya menurut Ibu kenapa di Kota Padang ini sering terjadi banjir itu, Bu? Terutama di Kecamatan Padang Utara ini, Bu. Kalau yang di Padang Utara yang itu lihat, kebanyakan drainase ini banyak yang ditutup. Selokan-selokan banyak yang ditutup gitu kan, jadi airnya nggak ngalir ke apa namanya itu, ke kali besar itu. Jadi nggak ada resapan air. Nggak ada resapan air ya, ada pun cuman nggak memadai gitu kan. Nah, terus kalau banjir itu sudah terjadi, apa yang akan Ibu lakukan gitu saat bencana itu? Biasanya warga kan pas banjir darinya kan ke selokan lagi kan, bersihkan selokan. Jadi asal banjirnya itu air selokan naik, air bandang, air apa namanya itu, air ya pokoknya air selokan itu yang naik, itu kan. Terus terkait nilai-nilai masyarakat, Bu, ada nggak kepercayaan orang zaman dahulu terkait bencana ini? Misalnya ada nggak tanda apa ini gitu? Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada. Kalau untuk kepercayaan keagamaannya, Bu? Nggak juga. Kalau terkait itu, apa yang dilakukan ketika terjadi suatu bencana? Kalau Ibu ya bersihkan selokan, bersihkan got-got yang itulah yang ada sampah-sampahnya, bersihkan sampah di got-got itu. Nah, itu yang Ibu lakukan. Kalau secara masyarakat ketika terjadi bencana itu, ada nggak titik kumpul ketika terjadi bencana tersebut? Kalau banjir nggak ada, tapi kalau gempa biasanya ada kan, bisa ditutup. Seperti di masjid situ kita kumpul kan, tapi kalau yang banjir kayak nggak, cuma individu aja yang bekerja gitu. Di Padang Utara ini, adakah solidaritas dari masyarakat itu? Ada, cuman nggak terlalu lah gitu kan. Mana yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Karena yang nggak bisa baru kita tuh sama-sama. Masih ada ya, Bu? Masih, cuman nggak terlalu gitu kan, lebih ke lingkungan mereka juga di dulu gitu kan. Jadi kalau untuk sama-sama itu apa namanya? Kalau masih kurang lah gitu kan, lebih ke yang lingkungan dia dulu. Baik, Bu, sekian wawancara dari kami, Bu. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih juga atas informasinya, Bu. Informasi itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber yang kedua yaitu dengan Ibu Indrawati selaku warga yang beralamat di Jalan Cendrawasih Gang Pari nomor 26 RT 5 RW 2 Kelurahan Air Tawar Barat. Baik, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, sebelumnya maaf mengganggu waktunya, Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan IPA. Saya Pinta Yuni Puspa dan rekan saya Meli Nirman. Adapun tujuan kami ke sini yaitu untuk melakukan wawancara terkait dengan bencana yang sering terjadi di Kota Padang, terutama di Kecamatan Padang Utara ini, Bu. Jadi tugas ini, wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, Bu. Baik, Bu, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu In. Ibu In ya, Bu. Ya. Baik, langsung saja ada beberapa hal di sini yang akan kami tanyakan, Bu. Langsung saja kita mulai ya, Bu. Ya, boleh. Nah, yang pertama tuh di Kecamatan Padang Utara ini
bencana apa yang sering terjadi, Bu? Kalau biasanya banjir yang dominannya banjir. Banjir ya, Bu. Nah, terkait dengan banjir ini, Bu, ada nggak tanda-tanda akan banjir gitu, Bu? Bencana ini, Bu? Tandanya yang pertama tuh udaranya dulu ya. Alamnya tuh ada hitam di bibir laut itu hitam, awan itu hitam. Nanti ada petir. Habis itu nanti turun gerimis hujan, nanti bakal hujan. Yang hujan itu kalau hujannya lama atau bisa 1 jam 2 jam yang lebat, ditambah lagi pasang yang ada, baru ada banjir. Oh iya, Bu. Dan selanjutnya, Bu, apakah ada prediksi untuk terjadinya bencana ke depannya, Bu? Kayak ada nggak pikiran akan terjadi bencana? Kalau kita memprediksi seorang manusia itu nggak bisa lah ya, nggak bisa kita. Paling Ya. BMKG. BMKG itu bisa. Kan bencana yang sering terjadi itu banjir ya, Bu. Ada nggak kayak penyuluhan terkait bencana ini, Bu? Di kelurahan atau mungkin di kecamatan Padang Utara ini, Bu? Sepanjang ibu tahu nggak ada, Belum ada ya, Bu? nggak ada. Dari mana pun nggak ada yang sekarang. Ibu, menurut Ibu kenapa sering terjadi banjir di Kota Padang ini, Bu? Ya banjir itu kalau gimana ya, kalau banjir itu kan udah alam ya, Iya, Bu. udah alam. Nanti mungkin banjir itu mungkin tergantung botnya yang nggak sumbat apa gitu, bisa juga datang banjir. Kayak selokannya, Bu. Selokannya nggak bagus, gitu. Menambah banjir lah ya, menambah air hujannya gitu. Ibu. Nah, terus kalau bencana ini sudah terjadi itu apa yang akan Ibu lakukan gitu, Bu? Ya semuanya waspada lah kalau udah datang hujan yang lebat, nanti pasangnya datang nih, semua orang-orang itu harus waspada ya. Ya. Ibu, terkait nilai-nilai masyarakatnya, Bu? Kalau menurut Ibu, adakah tanda-tanda dari terjadinya banjir itu pada zaman dulu itu, Bu, seperti contohnya, Bu, terjadinya longsor, tanda-tandanya seperti ada mau menarik bawah dari bukit, Bu. Kalau banjir di sini, adakah tanda-tandanya? Ada nggak kepercayaan orang zaman dahulu gitu, Bu? Terkait Nggak ada, kalau di ibu selama ini nggak ada bu yang gitu, tandanya nggak ada ibu tanda gitu. Kalau secara agama, Bu, adakah tanda-tandanya? kepercayaan secara agama itu ada nggak, Bu? Terkait dengan banjir itu? Nggak ada, bu selama ibu tahu ya nggak ada tandanya. Oh banjir apa, cuma tanda itu lah, ada hujan, ada awan gitu ya, ada petir apa, itu tanda mau hujan lah gitu. Berarti cuma itu ya, Bu? Nah, itu yang bisa. Nah, selanjutnya, Bu, setelah terjadi bencana ini, Ibu secara individu tuh apa yang akan Ibu lakukan gitu, Bu, setelah banjir ini terjadi? Ya kita waspada aja untuk yang berikutnya itu. Misalnya kayak ada nggak kayak membersihkan ini gitu, Bu? Oh ya, yang kena dampak banjir ya dibersihkan rumahnya, selokannya dibersihkan rumahnya. Kalau untuk secara masyarakat, Bu, adakah kayak keputusan dari masyarakat itu gitu, Bu? Kayak misalnya di mana titik kumpul misalnya kan terjadi banjir gitu, gimana cara pengambilan keputusan dari masyarakat terkait bencana ini, Bu? Bu rasa sekitarnya nggak ada, masing-masing aja. Nggak ada kumpul kita ya, nanti kita musyawarahkan kenapa nanti ada banjir lagi gimana, nggak ada yang secara pribadi aja. Kalau menurut Ibu, adakah solidaritas dari Kecamatan Padang Utara ini, Bu, terhadap banjir itu? Misalnya kayak secara masyarakat tuh kayak ada nggak saling tolong menolong, misalnya terkena banjir, ada yang rumahnya satu terkena banjir, ada nggak saling tolong menolong? Oh gitu? itu ada paling ke tengah-tengah dekat aja yang datang. Untuk lihat di mana nanya gitu, ada itu aja. Berarti masih Nanti ada. kalau yang mungkin siangnya dia nggak bisa keluar rumah ya, jadi kita belikan apa nasi bungkus apa. Berarti masih ada Ibu solidaritasnya. Baik, Bu, sekian wawancara dari kami, Bu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas informasinya, Bu. Informasi ini akan bermanfaat bagi kami, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Untuk narasumber yang ketiga yaitu dengan Bapak Rajunis selaku warga yang beralamat Jalan Kelapa 4, nomor 19, RT 3, RW 12, Kelurahan Karang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya, Pak. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan saya Melin Wirman dengan rekan saya Lita Yuni Gustika. Jadi Pak, adapun tujuan kami ke sini yaitu untuk melakukan wawancara terkait bencana yang pernah terjadi di Padang Utara ini, Pak. Yang nantinya informasi dari Bapak itu berguna untuk tugas akhir kuliah kami yaitu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Sebelumnya Pak, kami boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama panggilan atau nama Nama panggilan juga boleh, Pak.
Nama panggilannya Ujang aja. Ya, Pak Ujang. ya Pak Ujang. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait bencana yang terjadi di daerah sini, Pak. Yang pertanyaan pertama yaitu bencana apa yang sering terjadi di Kecamatan Padang Utara ini? Ya, pertama itu banjir. Banjir. Ya. Yang sering terjadi banjir. Ya, sering. Dari bencana tersebut, adakah tanda-tanda bencana itu, Pak? Tanda-tandanya hujan aja. Misalnya ada 1 hari hujan, pasti banjir tuh. Kalau 1 jam 2 jam Nah, Adakah prediksi untuk terjadi banjir ke depannya itu, Pak? kayak perkiraan gitu Pak akan terjadi banjir itu. nggak ada. Jadi, hujan tuh lah. Kan ada 1 hari dari pagi sampai sore banjir tuh. Terus Pak, ada nggak penyuluhan terkait bencana tersebut yang dilakukan oleh Lurah atau BMKG gitu, Pak? Ya, kalau penyuluhan dari Lurah bersihkan parit aja. Jadi kayak ke rumah-rumah gitu ya Pak penyuluhannya, bukan kayak Bukan disiarkan di masjid. disiarkan. Kalau besok gotong royong itu aja. Terus Pak, kenapa Kota Padang ini sering terjadi banjir? Karena itu kan parit itu banda parit bikin rumah kadang tutupnya di apa namanya itu Resapan airnya. sampah itu kan nggak bisa lancar jalannya. Oh iya. Terus resapan airnya juga kurang jadi. Kurang ya. Kalau menurut Bapak pribadi sendiri, apa yang Bapak lakukan kalau terjadi banjir? Gitu. Iya, siap siaga aja. Tapi kalau daerah sini kan banjir itu nggak berapa tinggi. Sebentar 1 jam aja berhenti hujan dah kering dia. Oh, jadi tergantung hujan juga ya. Iya hujan ya. Jadi nggak pernah tinggi banjirnya Pak. Nggak pernah. Paling tinggi berapa? Ada biasa. Itu berapa tinggi? Iya. Tapi kalau sebentar 1 jam aja berhenti hujan, susah dia. Terus Bapak terkait nilai-nilai masyarakat, ada nggak kepercayaan terdahulu gitu Pak mengenai banjir? Pasti ada, misalnya ya apa namanya tuh? Ada contoh misalnya ada ini kan kata orang kan, tapi nggak ada jadi istilahnya hujan itu aja. Nggak 1 hari hujan, akhir. Kalau kayak nggak ada kayak misalnya banjir menjadi pertanda ini gitu. Oh nggak ada, tanda-tanda nggak ada. Misalnya kok saya dikit kerja tua di besok nanti banjir besok Nah, gitu iya. kan nggak ada. Nggak ada Pak. Terus kalau menurut kepercayaan agama terkait banjir itu, menurut Bapak ada nggak Pak? Banjir tuh Iya. kalau kepercayaan saya. Tapi kalau di kota di sini nggak ada. Tapi ke daerah lain mungkin ada, seperti di Buaya kan. Punya kepercayaan keagamaan Pak. Percaya agamanya. Contohnya mana? Ya. Iya kita kalau percayaannya nggak ada. Baik Pak, selanjutnya tuh terkait secara Bapak pribadi itu bagaimana pengambilan keputusan ketika terjadi banjir itu Pak? Apa yang Bapak lakukan? Itu soalnya hati-hati aja, siap-siap siaga aja itu. Kalau di masyarakat Pak, apa pengambilan keputusannya Pak? Sama aja itu bilang. Sepertinya ke RT ke Lila dia kan bilangnya hati-hati ada banjir. Jadi dari rumah ke rumah gitu ya, Rumah Pak? ke rumah gitu. Kalau kayak ada titik kumpulannya nggak Pak? Nggak ada. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana solidaritas masyarakat di sekitar ini Pak? Di sekitar ini terkait dengan banjir itu Pak? Kebersamaan dari masyarakat itu Pak? Ya, iya di rumah dia masing-masing aja. Berarti kalau misalnya individu ya Pak? Nggak ada kayak ada yang saling tolong menolong. Misalnya kan ada yang terkena banjir di rumah ini. Iya kalau daerah sini kan ada yang tanggap. Jadi Cuma nggak ada ya. nggak ada. Berarti solidaritasnya masih kurang lah. Ya, Pak? Kurang ya. Nggak ada sampai sini nggak ada. Kayak yang di Malansi itu kan, Iya. tahu kan? Iya. Itu dia kan dalam. Baik Pak, sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan informasi Bapak itu sangat bermanfaat bagi kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.